Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 31 Juli 2021, saya masih akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan mengenai munculnya tokoh dari Indonesia. Saudaraku, ini dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 46 ayat 10 dan ayat 11. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 10 ini disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari, malaikat yang turun dari surga, berselubungkan awan, kemudian di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Saudaraku, ini adalah sosok pemimpin kegerakan, sosok hamba Tuhan terpilih di akhir zaman yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keputusan rahasia Allah, untuk memberitakan keputusan rahasia Allah untuk seluruh penjuru bumi. Dan ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai satu wilayah yang merupakan tujuan destinasi dari sebuah nubuat masa itu di zaman Yesaya, saudaraku, satu wilayah yang merupakan destinasi tujuan dari satu nubuat firman Tuhan. Ini para tokoh pendahulu, pemimpin Nusantara ini, saudaraku, ini sudah mendapatkan satu petunjuk, meskipun masih samar, mengenai munculnya tokoh besar yang akan muncul dari Nusantara ini, dari negeri yang berlambang unggas nasar, berlambang burung Garuda, berlambang saudaraku, kalau dalam bahasa aslinya sebagai ayit, saudaraku, karena nggak bisa di dalam bahasa aslinya itu menyebut Garuda, itu nggak bisa, memang nggak bisa, dan mau tidak mau harus disebut sebagai ayit, burung buas. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi munculnya mengenai munculnya tokoh besar akhir zaman ini yang akan menjadikan Nusantara, Indonesia ini menjadi mercusuar dunia. Mereka mengenal tokoh ini dengan sebutan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, saudaraku. Dan ini sebetulnya bukan tokoh politik, saudaraku, bukan juga, saudaraku, tokoh yang berambisi dalam hal-hal politik, tetapi adalah tokoh, adalah satu pimpinan yang dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi, ini bukan pimpinan politik, bukan pimpinan negara, saudaraku, tetapi ini satu tokoh yang dipimpin oleh Tuhan untuk keselamatan bangsa-bangsa di akhir zaman. Dan ini tidak berhasrat untuk masuk dalam dunia politik. Saudaraku, tokoh ini juga tokoh yang cipta damai. Dan karena kedekatannya dengan Tuhan, digambarkan dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 itu, turun dari surga, saudaraku, dia memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi, dalam bahasa Jawa gitu, mobah musiing alam raya, saudaraku, bergeraknya alam raya, langit bumi seisinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tokoh inilah yang kemudian yang di dalam Yesaya pasal 46 disebut sebagai tokoh dari timur, yang dilambangkan sebagai burung buas dari timur, burung Garuda tepatnya. Kalau terjemahan bahasa Jawa LAI tahun 61 disebut sebagai burung buas, manuk Garuda. Saudaraku, disebut jelas begitu. Tetapi memang bahasa aslinya itu ayit, ya saudaraku, itu burung buas artinya, saudaraku. Jadi tokoh inilah yang di dalam Yesaya pasal 46 disebut sebagai tokoh dari timur, yang dilambangkan sebagai tokoh yang muncul dari timur, dari negeri yang jauh, yang berlambang burung buas, saudaraku, yang akan dipakai Tuhan untuk keselamatan bangsa-bangsa, bahkan untuk menjangkau bangsa Israel. Kitab Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai selanjutnya, sampai ayat 10 dan selanjutnya itu, saudaraku, itu konteksnya adalah ketika Tuhan
menjangkau kembali bangsa Israel. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendongmu. Saudaraku, sampai saat ini, saudaraku, bangsa Israel itu belum mau terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, melalui tokoh yang dipilih oleh Tuhan ini, bangsa Israel, di mana dari sana itu muncul para pakar, para ahli yang menguasai dunia teknologi, bahkan yang menguasai berbagai aspek di dunia ini, saudaraku. Karena mereka orang pintar, saudaraku, mereka menjadi sangat sulit dengan pikirannya itu untuk menerima Tuhan Yesus, saudaraku. Tetapi nanti di akhir zaman, ketika kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, kegerakan kuda putih itu terjadi, saudaraku. Nanti bangsa Israel ini akan dipertobatkan melalui saudaraku, munculnya tokoh ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ini luar biasa sekali, satu tokoh besar, hamba Tuhan besar yang akan dipakai oleh Tuhan untuk keselamatan bangsa-bangsa, juga untuk menjangkau kembali bangsa Israel supaya menerima Kristus Mesias. Saudaraku, dinyatakan dalam kitab Roma, karena bangsa Israel itu menolak Tuhan Yesus Kristus, maka keselamatan itu telah sampai kepada kita. Tetapi suatu saat nanti kita akan dipakai sebagai alat pencemburu untuk menjangkau kembali, merangkul kembali bangsa Israel sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan nanti di Wahyu pasal 7 itu jumlah yang ditetapkan itu secara hurufiah adalah 144.000 yang dimeteraikan dari suku bangsa Israel. Saudara, ayo kita akan baca di dalam Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai 4, kemudian ayat yang ke-9 sampai 11. Yesaya 46 ayat 3 sampai 4, kemudian 9 sampai 11. Dengarlah aku, hai keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini misi Tuhan untuk keselamatan bangsa Israel. Itu diibaratkan sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, Tuhan tuh tetap sayang, tetap cinta, tetap tresno sama bangsa Israel. Saudara, karena ini bangsa pilihan Tuhan. Oleh karena itu di akhir zaman ketika nanti tokoh ini muncul, saudaraku, ini diberi mandat untuk menjangkau kembali bangsa Israel, saudaraku, sekaligus juga untuk keselamatan bangsa-bangsa di seluruh penjuru bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat 9 dari Yesaya 46. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10 perhatikan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Saudaraku, inilah Yesaya 46 ayat 10 dan ayat 11, saudaraku, bahwa Tuhan akan pakai, saudaraku, seseorang, saudaraku, yang diibaratkan burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Burung buas dari timur ini di dalam terjemahan Jawa sekitar tahun 61 LAI, saudaraku, disebut sebagai manuk garuda, saudaraku. Memang untuk menunjuk manuk garuda ini bahasa aslinya nggak bisa menyebut manuk garuda, ya saudaraku. Bisanya ya burung buas atau ayit, saudaraku, sehingga tidak bisa menyebut secara spesifik manuk garuda, itu nggak bisa, karena memang
bahasa itu adanya di Indonesia, manuk Garuda itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini satu nubuatan yang nanti pada akhir zaman ini menunjuk kepada munculnya satu tokoh besar di akhir zaman, di mana tokoh itu, saudaraku, digambarkan turun dari surga berselubungkan awan, saudaraku. Wajahnya seperti matahari, gulungan kitab kecil ada di tangannya, saudaraku. Artinya seluruh rahasia kitab Wahyu ini terbuka bagi dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan nanti tokoh ini yang menjadi komando dari 7 guru, saudaraku. Tokoh yang akan, saudaraku, memimpin ke-7 guru itu, saudaraku. Sehingga nanti ketika tokoh ini berseru kapan hari pengangkatan atau harpazo, itu akan langsung diteruskan kepada 7 guru, hamba-hamba Tuhan pilihan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini tokoh komando dari kegerakan akhir zaman. Dan ini dari Indonesia, saya beritahu saudara. Dan nenek moyang kita sudah menangkap satu perlambang, karena ini wilayah yang, saudaraku, merupakan destinasi tujuan dari sebuah nubuat. Oleh karena itu nenek moyang kita, sekalipun mereka belum terima Kristus, saudaraku, mereka sudah menerima satu perlambang. Mereka sudah terima satu, kalau bahasa Jawanya itu wangsit, saudaraku. Dan mereka menyebut tokoh ini sebagai, saudaraku, saya sebut tadi, sebagai Satrio Pinandito Sinisiang Wahyu, saudaraku. Satrio Piningit atau Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Mereka menyebut, mereka menangkap munculnya tokoh akhir zaman itu sebagai itu. Dan itu bukan tokoh politik, itu tokoh yang dipilih oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bahkan nanti dia memiliki kuasa yang besar atas langit bumi ini. Dia memiliki satu kekuatan laksana Musa yang mampu menggerakkan unsur-unsur alam raya ini, saudaraku. Bahkan ketika 21 malapetaka akhir zaman itu terjadi, saudaraku, ini perintahnya, saudaraku, juga tentunya melalui dia juga, saudaraku, melalui tokoh malaikat sang surya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan baca di dalam versi bahasa Jawa LAI tahun 1961, Yesaya 46 ayat 11, saudaraku. Nah, saya ini sedikit serak ya, maaf, sering minum dulu. Yesaya pasal 46 ayat 11 versi bahasa Jawa LAI 1961. Demikian bunyinya. Ini bahasa Jawa, yang orang Jawa atau pernah tinggal di Jawa mungkin tahu. Ingsun nimbali manuk Garuda saka ing wetan, saka ing tanah kang adoh, wong kang ngampil kekancinganing karsaning sun, kaya enggoning sun wus ndawuhke bakal sun tekake, kaya enggoning sun mranata bakal sun tindakake uga. Amin. Saudaraku, di sini disebut jelas sebagai manuk Garuda. Saudaraku, memang di dalam bahasa aslinya ini nggak bisa kalau mau langsung menunjuk manuk Garuda, nggak ada bahasa sana manuk Garuda itu, saudaraku. Adanya ya ayit atau burung buas. Burung buas itu bisa burung elang, bisa burung pemakan bangkai dan lain-lainnya. Tetapi saudaraku, ini pada hakikatnya adalah menunjuk kepada satu negeri di Nusantara ini, saudaraku, negeri kita tercinta ini. Saudaraku, nenek moyang kita sudah menangkap, saudaraku, visi ilahi ini dalam pengertian mereka sendiri. Saudaraku, mereka menyebutnya sebagai Satrio Piningit. Saudaraku, inilah tokoh akhir zaman yang nanti akan muncul dari Indonesia, akan membawa keselamatan bangsa-bangsa. Dia mencintai perdamaian, wajahnya penuh kasih. Saudaraku, tidak pandang bulu. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 10 disebut sebagai berwajah matahari. Itu artinya apa, saudaraku? Matahari itu mengasihi, memberikan sinarnya, tidak peduli kepada tempat yang bagus ataupun tempat yang jelek. Kepada, maaf ya, ini peceren pun matahari itu memberikan sinarnya, saudaraku. Jadi menjadi tokoh ini, saudaraku, tokoh ini memiliki
kasih yang sedemikian luar biasa, tidak pandang bulu. Dia mengasihi semua lapisan manusia, lapisan umat manusia, dan misinya adalah keselamatan bangsa-bangsa, dan puncaknya adalah untuk kembali menjangkau bangsa Israel dalam satu kegerakan besar yang disebut sebagai kegerakan kuda putih. Saudaraku, ini kalau di dalam Mika pasal 5 ayat 5 ini adalah sebagai 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Saudara masih ingat di Wahyu pasal 1 ayat 16 itu ada 7 gembala, 7 bintang, 7 hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, oleh imam besar agung untuk menjadi pelaksana keputusan Allah. Nah, saudaraku, yang satu ini adalah pemimpinnya. Mika pasal 5 ayat yang kelima. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Amin. Saudaraku, jadi inilah yang di dalam kitab Wahyu nantinya akhirnya digenapi. Di dalam kitab Wahyu itu ada 8 peran malaikat, saudaraku, yang menjadi pelaksana keputusan Allah. Di dalam kegenapan kitab Wahyu itu ada 8 malaikat. Yang pertama, saudaraku, yang 7 itu disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Ini disebut juga sebagai gembala yang menggembalakan jemaat-jemaat akhir zaman yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamos sampai dengan Laodikia itu. Kemudian disebut juga, saudaraku, dia sebagai, saudaraku, 7 obor yang menyala-nyala. Kemudian di dalam hierarki Wahyu pasal 10 itu 7 tokoh ini disebut sebagai 7 guru, yaitu orang-orang yang menerima mandat, saudaraku, satu pemberitaan khusus, saudaraku, melalui malaikat sang surya tadi, saudaraku, kemudian diteruskan kepada bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini mengenai hari Harpazo atau pengangkatan. Dan masa itu oleh Rasul Yohanes masih dimeteraikan. Saudaraku, sebetulnya masa itu sudah diketahui oleh Rasul Yohanes karena sudah dikatakan oleh ketujuh guru pada waktu Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu pasal 10 ayat yang ke-1 sampai ke-3 mengenai hari H. Meteraikan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, janganlah engkau menuliskannya. Sudah diperintah seperti itu Rasul Yohanes itu karena menyangkut rahasia hari H. Kapan saat hari H, tanggal, bulan, tahun, masa Harpazo atau pengangkatan itu terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tokoh besar ini yang disebut sebagai nenek moyang kita ini mengenalnya sebagai Satrio Pinandito Piningit. Satrio Pinandito sinisian Wahyu ini, saudaraku. Inilah yang di dalam kitab Wahyu pasal 10 disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ke 2. Dan ini adalah komandonya dari 7 guru, komandonya dari 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Saudaraku, kita akan baca kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 dan 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Saudara yang dikasihi Tuhan, turun dari surga. Ini apa, saudaraku? Ini dia tentunya adalah tokoh yang benar-benar mendapat mandat dari Tuhan. Dia masuk di dalam pertemuan secara khusus dengan Tuhan. Dia mendapatkan satu, saudaraku, kemurahan untuk betul-betul dipanggil, kemudian mendapatkan satu penjelasan khusus secara detail apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman. Saudaraku, bukan sekedar saudaraku bertemu dengan Tuhan kemudian cerita sedikit-sedikit, tapi ini detailnya diceritakan, saudaraku, oleh Tuhan.
kepada tokoh ini. Saudaraku, jadi turun dari surga ini dia memiliki pengalaman surga bumi, dan ini nanti penjelasannya lebih jauh nanti akan saya terangkan. Pengalaman surga bumi seperti apa? Saudaraku, nanti akan saya terangkan pada pokok bahasan yang selanjutnya. Ini belum waktunya saya ngomong hal itu, tetapi yang penting saya sampaikan saat ini adalah bahwa tokoh ini memiliki satu pengalaman surga bumi. Dia pernah diundang dalam bahasa kitab Nabi Yeremia itu sebagai Dewan Musyawarah Tuhan. Itulah tempat di mana dahulu Ayub, saudaraku, dicobai, kemudian Tuhan mengadakan satu pertemuan. Di sana ada anak-anak Allah, kemudian iblis sekonyong-konyong datang, saudaraku. Di tempat itulah, saudaraku, Dewan Musyawarah Tuhan, saudaraku. Dari tempat itulah dia memiliki satu pengalaman ke tempat itu. Kalau dalam kitab Wahyu disebut sebagai bait suci Allah. Wahyu pasal 15 itu bait suci yang di surga terbuka. Wahyu pasal 4 itu, saudaraku, dan aku melihat surga terbuka, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi malaikat ini, hamba Tuhan ini benar-benar mendapatkan wahyu yang detail mengenai apa-apa yang terjadi di akhir zaman. Oleh karena itu, kitab Wahyu ini tidak bisa ditafsir dengan mimpi, nanti akan keliru. Tetapi harus dengan wahyu, dengan orang yang bertemu dengan Tuhan secara langsung. Kalau dengan mimpi nanti tidak akan jadi, saudaraku, karena kitab Wahyu ini panjang sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara, kemudian di sini saya akan bacakan lagi Wahyu pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Amin. Saudaraku, dia memiliki pengalaman surga bumi. Dia masuk di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Dia diberitahu secara detail mengenai rahasia kitab Wahyu ini dengan sangat akurat. Saudara, kemudian berselubungkan awan. Ini apa, saudaraku? Ini sesuai dengan Keluaran pasal 19 ayat 9. Ini merupakan awan kemuliaan. Jadi kalau Tuhan hadir itu ditandai dengan awan kemuliaan. Kita akan baca Keluaran pasal 19 ayat yang ke-9. Ini berselubungkan awan itu artinya apa, saudaraku, saudara, supaya memiliki satu pandangan. Keluaran 19 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi ketika Tuhan berbicara, ini ketika Tuhan menyatakan keputusannya, dia selalu berada di sana. Di sini dikatakan dalam Keluaran 19 ayat 9 ini, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Ketika keputusan Tuhan jadi, perintah-perintah Tuhan itu betul-betul jadi, saudaraku, maka selalu ditandai dengan munculnya awan-awan Tuhan, saudaraku. Awan-awan ilahi, saudaraku. Awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan mereka. Jadi malaikat ini merupakan penyambung bicaranya Tuhan ketika Tuhan berbicara mengenai akhir zaman. Jadi Tuhan tidak berbicara langsung, tapi Tuhan akan pakai hierarki. Kemarin sudah saya terangkan mengenai hierarki, bahwa pewahyuan itu sangat tertib, mengenal hierarki, saudaraku. Jadi tidak di sini wahyu, di sana wahyu, di mana-mana ada wahyu. Nah, saudara, kalau yang seperti itu, wahyuni, wahyuno, wahyuniati, saudaraku, nah itu bisa. Tapi kalau wahyu ilahi mengenai akhir zaman, ini akan diberikan oleh Tuhan melalui garis alur yang jelas, yaitu hierarki.
Jadi yang menerima secara detail ini tokoh dari timur, saudaraku, yang disebut nenek moyang kita sebagai Satrio Piningit, yang disebut dalam Yesaya 46 itu sebagai tokoh yang muncul dari negeri timur, negeri Masyrik, yang berlambang unggas nasar atau burung Garuda atau Aid bahasa aslinya. Saudaraku, ini jadi ketika Tuhan ini memutuskan segala perkara melalui malaikat ini, melalui hamba Tuhan ini, saudaraku, maka digambarkan diselubungi dengan awan. Ini berselubungan awan itu artinya itu. Jadi ketika Tuhan menyatakan keputusannya, maka selalu diselubungi dengan awan kemuliaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian juga awan kemuliaan itu merupakan tanda pentahbisan. Saudaraku, kalau bait suci Allah itu ditahbis, maka kemudian awan kemuliaan itu memenuhi bait suci Allah itu. Jadi tokoh ini merupakan tokoh yang ditahbis, yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya di akhir zaman. Sudah kita akan baca Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38. Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Jadi awan yang menyelubungi tokoh ini, saudaraku, ini adalah merupakan tanda pentahbisan dari Tuhan. Tanda pentahbisan sekaligus tanda tongkat komando yang diberikan oleh Tuhan untuk menyatakan amanatnya di akhir zaman. Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ini ketika tabernakel itu ditahbis, ditandai dengan munculnya awan yang menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudaraku, nanti sebelum puncak tahbisan di Wahyu pasal yang ke-12 itu, wanita yang bersalut matahari, bulan, dan bintang. Ini tokohnya dahulu, saudaraku. Ini sudah ditahbis dan diberikan satu mandat untuk komando, untuk mengkomando ketujuh guru, untuk mengkomando kegerakan besar di akhir zaman. Jadi awan itu juga merupakan tanda pentahbisan dan tanda komando, tanda tongkat komando yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan kegerakan. Jadi sekali lagi, tokoh ini bukan tokoh politik, saudaraku, tetapi ini adalah tokoh pilihan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di akhir zaman, untuk melaksanakan putusan-putusan Allah, bahkan 21 macam malapetaka akhir zaman, 21 tulah akhir zaman. Ini tidak lepas dari peran tokoh yang luar biasa yang muncul dari Indonesia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 40 saya lanjutkan ayat 34 sampai 38 tadi. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan menutupi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Nah, ini saudaraku, ayat yang ke-36 ini, awan ini juga merupakan satu tanda komando kapan kegerakan itu terjadi. Saudaraku, jadi ini melalui hierarki yang jelas, tidak ngarang-ngarang sendiri, saudaraku. Jadi ketika kitab Wahyu ini betul-betul dibukakan rahasianya dari pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir terbuka dengan sangat jelas, saudaraku. Gulungan kitab itu terbuka di tangan malaikat itu, di tangan hamba Tuhan ini, yang sudah betul-betul dipilih, dipanggil oleh Tuhan ke surga dalam dewan musyawarahnya. Dewan musyawarah itu kalau dalam kitab Wahyu disebut juga bait sucinya, saudaraku. Kalau bahasa Wahyu pasal yang ke-10 ini disebut Auranos dari langit, saudaraku. Bait suci Allah, saudaraku. Kalau di dalam Wahyu pasal 15 itu disebut sebagai bait suci, di mana nanti ketujuh bintang, ketujuh tokoh itu menerima 7 amanat, saudaraku. Amanat penghukuman
cawan murka Allah. Jadi saudaraku, apabila awan itu naik ke atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Jadi awan itu merupakan tanda komando kemana bangsa Israel bergerak. Di akhir zaman pun begitu saudaraku. Maka malaikat atau tokoh ini diselubungi dengan awan komando. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 37, tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Ini mengenai awan. Jadi awan itu pertama tadi merupakan menunjuk kepada awan kemuliaan Allah yang senantiasa ada ketika Tuhan menyatakan keputusannya. Kemudian yang kedua, awan itu merupakan simbol dari pentahbisan, dari orang yang ditahbis oleh Tuhan, dari bait suci Allah yang ditahbis oleh Tuhan. Dan itu juga merupakan satu bukti komando dari tempat yang maha tinggi, bahwa kegerakan akhir zaman akan segera terjadi. Dan pemimpinnya adalah tokoh ini yang disebut sebagai tokoh malaikat sang surya, tokoh malaikat burung Garuda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian yang kedua ini pelangi di atas kepalanya. Pelangi ini menunjuk kepada sinar kemuliaan Tuhan, saudaraku. Jadi sinar kemuliaan Tuhan juga menyertai, ada pada tokoh ini. Saudaraku, Yeskiel pasal 1 ayat 28. Ini tentang pelangi, saudaraku. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Amin. Saudara, jadi pelangi ini merupakan perlambang dari sinar kemuliaan Tuhan. Jadi tokoh ini nanti membawa sinar kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan, cahaya kemuliaan Tuhan. Karena nanti dia akan memberikan cahaya kepada bangsa-bangsa, bahkan akan mengajak kembali bangsa Israel yang sampai saat ini sebagian besar masih menolak Tuhan Yesus Kristus. Nanti lewat kemunculan tokoh ini, saudaraku, nanti Israel akan dipeluk kembali, menerima Kristus Mesias. Dan kalau Israel sudah terima Kristus Mesias seperti jumlah yang ditentukan dalam Wahyu pasal 7 itu, saudaraku, ada 144.000 orang yang dimeteraikan. Pada saat itulah, kalau saat itu sudah terjadi, itu hari Tuhan sudah dekat. Dan kalau saat itu terjadi, baru nanti saudaraku mendekati tanda pemasangan 666. Karakma itu baru muncul setelah Israel nanti dimeteraikan. Jadi saat ini belum, ya saudaraku. Jangan takut dengan isu-isu yang tidak jelas, isu vaksin katanya tanda 666, bukan, saudaraku. Ayo kita akan saksikan bersama-sama. Kalau konspirasi iya, tetapi kalau itu tanda 666 itu bukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian tentang wajah seperti matahari. Tokoh ini, saudaraku, memiliki wajah seperti matahari. Artinya apa, saudaraku? Tokoh ini adalah tokoh yang penuh kasih, tokoh yang penuh kebaikan, yang tanpa pandang bulu mau memberikan kebaikan, memberikan petunjuknya, memberikan sinarnya. Seperti tadi di awal saya sampaikan, bahwa matahari itu, saudaraku, danau yang jernih, yang berkilau-kilauan. Matahari bersinar atasnya. Tetapi peceren yang bau, yang kotor, matahari juga menyinarinya. Itulah karakter dari tokoh-tokoh yang akan dipakai di akhir zaman. Teristimewa tokoh malaikat sang surya yang ada di Wahyu pasal 10 ini. Jadi kasihnya tidak pandang bulu. Semua dikasihi. Semua kalau bisa dijangkau, dirangkul, saudaraku, untuk menjadi satu di dalam kesatuan tubuh Kristus, sehingga nanti terwujud mempelai wanita anak domba Allah di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita akan baca. Wajah seperti matahari ini menggambarkan kasih, saudaraku. Jadi dia adalah tokoh yang penuh kasih, tidak pandang bulu. Mazmur 84 ayat 11.
Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kemudian saudaraku, Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45, saudara, kita akan baca. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi saudaraku, wajah seperti matahari ini gambaran dari kasih yang begitu besar atas umat manusia untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjangkau bangsa-bangsa. Saudaraku, jadi ini bukan tokoh yang suka peperangan, saudaraku. Bukan tokoh yang yang menyukai perbantahan, peperangan, saudaraku. Bukan, ini tokoh pendamai, tokoh juru damai, saudaraku. Oleh karena itu, di dalam yang diterima oleh nenek moyang kita itu disebut sebagai Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, saudaraku, sebagai seorang pimpinan yang tidak kelihatan, saudaraku, tetapi saudaraku, dia sinisian wahyu, saudaraku. Artinya di dalam dirinya itu ada wahyu Allah. Dikatakan kalau di dalam satu saya pernah baca dalam satu artikel itu dia manusia setengah dewa, saudaraku. Jadi memiliki satu kemampuan yang luar biasa oleh karena izin Tuhan tentunya, bukan karena kehebatannya sendiri seperti Musa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian kaki bagikan tiang api, saudaraku. Dalam Wahyu pasal 10 tadi digambarkan juga kakinya sebagai bagikan tiang api. Ini menunjuk apa, saudaraku? Ini menunjuk kepada dia itu menuntun umatnya, menuntun umat manusia ketika dunia berada dalam kegelapan. Kita akan coba baca Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Saudaraku, ini riwayat tentang tiang api. Saudaraku, kenapa kakinya malaikat sang surya itu digambarkan seperti tiang api, saudaraku? Ini dia merupakan penunjuk atau penuntun umat ketika dunia dilanda kegelapan. Ketika hampir masa antikris, tanda karakma itu terjadi, tokoh ini yang akan menjadi satu penunjuk bahwa sebentar lagi gereja akan harpazo, saudaraku. Kita akan baca Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin, saudaraku. Jadi ketika malam terjadi, ketika gelap terjadi, maka tiang api itu menjadi penunjuk, saudaraku. Nanti ketika masa Great Tribulation itu terjadi, saudaraku, maka malaikat sang surya ini, saudaraku, kakinya menjadi penunjuk, saudaraku. Kakinya bagikan tiang api. Dia memberikan satu petunjuk, arahan pasti, membimbing langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, jemaat-jemaat akhir zaman itu kepada langkah pasti untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Bagaimana jemaat nanti bisa diangkat hidup-hidup, bisa harpazo, saudaraku, diangkat hidup-hidup, atau saudaraku bisa diungsikan. Feogo Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, saudaraku. Jadi lewat kepemimpinan tokoh akhir zaman yang muncul dari Indonesia ini, saudaraku, gereja, jemaat-jemaat Tuhan, saudaraku, akan diarahkan bagaimana nanti cara menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dengan benar, bukan lagi melalui mimpi-mimpi, sekedar mimpi, tetapi karena dia betul-betul mendapatkan satu pewahyuan khusus, pertemuan khusus dengan Tuhan, sehingga dia dikatakan turun dari surga
dan mendapatkan satu pemberitaan detail, pengungkapan detail rahasia kitab Wahyu ini. Saudara, kitab Wahyu ini tidak bisa dibuka, sekali lagi, kalau saudara tidak memahami rahasia tentang 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat 16, saudaraku. Nggak bisa, saudaraku. Karena nanti keseluruhan kitab Wahyu ini nanti menceritakan kiprahnya tokoh-tokoh akhir zaman ini yang disebut sebagai 7 bintang tadi, untuk melaksanakan pertama menggembalakan umat-umat di akhir zaman yang digambarkan seperti Smyrna, Efesus, Smyrna, Pergamus sampai dengan Laodikia. Kemudian melakukan penyucian, pendamaian yang dilayani oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, Imam Besar Agungnya Tuhan Yesus, sehingga dimanapun saudara berada bisa terjangkau lewat penggembalaan kitab Wahyu. Kemudian saudaraku, tokoh-tokoh akhir zaman ini juga pelaksana dari penghukuman 7 meterai, Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 7. Tokoh-tokoh akhir zaman 7 bintang ini juga pelaksana penghukuman 7 sangkakala, dan juga pelaksana penghukuman 7 bokor murka ayat Allah, Wahyu pasal yang ke-15. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya menegaskan kembali bahwa munculnya tokoh yang oleh nenek moyang kita, mereka sudah menangkapnya itu sebagai sosok yang disebut sebagai Satrio Pinandito Piningit. Ini sebetulnya mereka menangkap sebagai satu wilayah. Kita ini kan satu wilayah, Saudaraku. Nusantara ini satu wilayah. Wilayah yang menjadi destinasi tujuan dari sebuah nubuat di dalam Yesaya pasal 46. Tentunya orang yang ada pada wilayah itu, dia akan menerima satu petunjuk-petunjuk khusus. Kalau orang Jawa katakan itu wangsit, saudaraku, dan mereka menyebutnya tokoh yang muncul di akhir zaman itu sebagai Satrio Piningit atau Satrio Pinandito Piningit. Dan ini munculnya dari Indonesia. Luar biasa, saudaraku. Bahkan nanti di bawahnya tokoh yang luar biasa ini ada 7 hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 guru atau 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Dan kemurahan Tuhan, 4 orang hamba Tuhan, 4 orang bintang itu juga dari Indonesia, yang 3 dari luar negeri. Saudara, kiranya saudara menjadi paham, saudara menjadi mengerti bahwa kalau Tuhan hendak melakukan segala sesuatu itu, Tuhan sudah memberikan juga, saudaraku, kepada wilayah yang menjadi destinasi dari satu nubuatan itu. Wilayah itu sudah diberitahu juga oleh Tuhan melalui satu petunjuk-petunjuk yang menurut yang bisa dipahami oleh mereka, dan mereka memahami munculnya malaikat sang surya, munculnya tokoh akhir zaman ini. Mereka memahaminya sebagai Satrio Pinandito Piningit. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Tuhan Yesus memberkati, menuntun saudara untuk kegerakan akhir zaman. Haleluya.